suka nengok gayaku, ngomongnya langsung ke aku aja. Jangan ke circle pertemanan kau. Nggak senang, main kita. Kayak mana? Ada nyali kawan. Aku lagi nyobain filter yang katanya bisa ngasih lihat tekstur kulit kita. Nih kan lihat. Kalau di mukanya Cindy begini, kelihatan nggak teksturnya? Kalau di aku begini. What do you think? No filter, no smooth skin ya, tapi muka sebening kristal kayak gini. Kayak mana caranya? Aku pakai Revitalift Crystal yang micellar water untuk bersihin segala macam kotoran di muka aku. Dia ini bisa membersihkan sampai dengan 5 lapisan kotoran dan dia ini oil free formula. Jadi kalau dibersihin muka pakai ini tuh kelihatan mukanya jadi sebening kristal gini nih. Nggak cuma micellar waternya yang bisa menyamarkan pori-pori, tapi gel cream yang Revitalift ini tuh juga bisa minimalizing pori-pori kalian sampai dengan 10 kali layer dengan adanya kandungan salicylic acid. Dan 8 jam itu bisa bebas kilap. Jadi bukan moisturizer yang bikin kulit kalian berkilat, mengkilap, berminyak gitu loh. Ini aku belinya di Watson dan lagi diskon 40%. Kalau mau ngomongin aku, mau gibahin aku di belakang, yang pinter, yang rapih ya. Jangan sampai ketahuan aku. Jatuhnya kayak kau yang tolol. Enak. Yang sakit gak? Sakit kalau aku tinggalin? Jangan kan cowok bikin ribet ya, skip. Kita nggak butuh cowok ribet. Skincare aja kalau bikin ribet rasanya capek, apalagi lagi staycation kayak gini. Pengen itu yang simpel-simpel aja, praktis-praktis aja. Langgan aku kalau lagi staycation gini, apalagi udah ngantuk, pengennya tidur, gak mau ribet, pakailah Bradley Ever After Night Creamnya Scarlett. Ini bagus banget untuk mencerahkan kulit kalian. Harganya itu nggak bikin kantong bolong, apalagi kalau kalian masih remaja. Kandungannya itu ada glutathione, niacinamide, ada juga natural vitamin C. Jadi memang untuk mencerahkan kulit muka kita semua gitu guys. Terus kan juga nggak perlu pakai berlapis-lapis, pasti bakalan kelihatan cerahnya kalau dipakai rutin. Ada yang lebih bahaya daripada orang-orang yang sirik terus menghujat kita. Mau tau nggak apa? Orang yang pura-pura baik depan kita, tapi diam-diam ngikutin semua gaya kita. Dari model baju, model tas, model rambut, gaya pakaian, sampai selera. Semuanya dia ikutin, tapi dia nggak pernah ngaku kalau dia ngikutin kita. Satu lagi, dia nggak akan pernah bahagia di atas kesuksesan kita. Di belakang kita dia bakal selalu mencari cara untuk menjatuhkan kita dan bersaing sama kita secara diam-diam. So, just be careful. Karena menurut aku, di dunia ini tidak ada orang yang benar-benar tulus kecuali orang tua kita. Perasaan dia pakai SK2, jadi aku mau kasih tau nih. Ini SK2 aku pakai, memang udah mau habis segini. Cuman Deep Treatment Essence pun juga aku pakai. Udah tinggal segini gitu. Nah kalau untuk serumnya aku pakai sesuai kebutuhan aku aja. Jadi kalau misalkan aku lagi pengen pakai si Luminous Glowing Serum sama whitening ini, ya udah aku hajar, nih berarti udah mau habis kan. Sementara aku juga punya si Laneige yang White Dew Original Ampoule ini. Jadi ya suka-suka aku aja gitu loh makanya. Terus kalau aku lagi agak agak sensitif terus agak kemerahan, aku pakai si Centella yang Madagascar Ampoule ini juga gitu. Jadi karena aku memang pakai skincare tergantung kebutuhan kulit muka aku gitu ya, terserah aku aja gitu loh, makanya aku sesuaiin aja. Tapi walaupun serum sama essence dan ampul itu kadang-kadang aku ganti, yang nggak pernah aku ganti itu adalah sabun cuci muka, toner, sama night cream. Nah itu nggak pernah aku ganti, jadi memang aku ya udah pakai MS Glow aja gitu. Karena kan kalau serum tuh banyak macam-macam, jadi kayak gatel aja pengen nyoba-nyoba. Apalagi kalau mau nge-review kan pasti harus aku coba dulu kan. Good for you, you look happy and healthy nightly. If you ever get to us, good for you, you know it great out there without me, baby. Could've wished that I could do that. I've lost my mind, I spent the night crying on the floor of my bedroom. And you're so unaffected, I really don't get it. I guess good for you. Setelah kamu bilang kamu bakal bahagiain aku, tapi apa yang kamu kasih sama aku ternyata? Hah?
tahu kan kalau selama ini ada Mas Bambang yang ngasih aku duit. Kamu itu cuma tikus got yang gak tahu tentang keburukan aku di belakang. Pergi. Jangan ya. Kamu mau aku laporin ke polisi? Hah? Kak Tasya mau tahu pendapat Kak Tasya tentang influencer yang gak ikut tren iko-ikoyan tapi ngecap pengemis. Sebenarnya udah pernah aku bahas di IG story aku. Aku ngomong kayak gini, di post aja kalau mau baca. Mungkin kalau yang udah lama nge-follow aku di TikTok, Instagram, atau di platform lain juga tahu aku memang sering ngadain kayak iseng aja bagi-bagi gitu. Ini kalau di perspektif aku sendiri ya, aku bisa sampai di titik ini punya followers yang lumayan banyak, punya nama yang lumayan tinggi walaupun gak seberapa. Ya faktor utamanya adalah followers yang udah nge-support aku baik kontenku maupun personalku. Jadi menurutku terlalu jahat ya kalau kita menilai orang yang selama ini mendukung kita dengan label mental pengemis. Bener emang gak boleh membiasakan orang lain untuk meminta-minta. Tapi kalau menurut opiniku sendiri ya, gak ada salahnya loh kita gak apresiasi balik orang-orang yang selama ini udah ngedukung dan nge-support kita. Dengan cara berbagi. Toh yang mereka minta bukan tanah, rumah, mobil mewah, dan aset-aset perusahaan. Mungkin kecil bagi kita, besar bagi mereka. Berbuat baik aja lah. Ya kalau gue sih kayak gitu ya, kalau lo juga kayak gitu kan pasti. Kalau gue nggak suka sama cowok yang mau kondo, gue omongin. Kalau gue nggak suka sama cowok miskin, gue omongin. Kalau gue nggak suka sama cowok yang gitu, gue omongin. Jadi lo juga. Pokoknya buat yang ngerasa gak cukup dengan gaji segitu, langsung aja melipir ke Bigo Live aku. Aku lagi ngadain kuis dan kalian bisa dapetin ini kalau jawaban kalian bener. Nih ya. Buat yang ngerasa gak cukup aja, kalau yang ngerasa udah cukup jangan ikutan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku mau meminta maaf dan klarifikasi tentang kejadian PPKM party-party kagak pakai masker kemarin. Tapi kan aku udah bayar denda, jadi ya aku gak bisa disalahin lagi dong. Kan aku mereka pada nyalain aku, bahkan aku udah bayar denda. Aku kan jangan bunuh orang, sayang. Ada orang-orang aneh nih, lo ngebully gue. Gue bukan ngelakuin hal kriminal, gue bukan bunuh orang, tau gak lo? Pasti tinggal di hotel, canda hotel. Enak aja nih 100 manajemen punya Yonglex dan ada Natali Wholesale tuh, lihat tuh. Ya, Nah, KW berapa? KW 1. Siapa nih? Ini Yonglex. Siapa nih? Siapa yang bilang di hotel? Berani-beraninya bilang di hotel. Mana ada, di sini ada Queen CEO of Fakir dan Queen of Motivation ya. Lagi di kantornya? Yoks Takis. Lo tipe cewek yang mau diajak susah bareng-bareng gak sama cowok? Enggak. Dari aku kecil sampai aku besar, keluargaku sudah susah payah memberikan aku kehidupan yang layak. Dari tempat tinggal, pakaian, makanan, pendidikan, aku selalu dikasih yang terbaik. Lepas dari itu semua, aku sampai di titik ini juga dengan cara yang susah payah. Aku bisa beli rumah, mobil, bangun usaha ini itu bukan dengan cara yang gampang, susah. Jadi kalau ada laki datang ke kehidupan aku cuma untuk ngajak aku susah bareng-bareng, ya untuk apa, ngapain? Aku selalu punya prinsip kalau laki-laki ini datang ke aku tapi nggak punya apa-apa, nggak apa-apa. Tapi setelah sama aku, dia harus punya apa-apa. Karena ketika dia memilih jadi pasangan aku, dia harus bisa berusaha menyeimbangi aku. Dia harus bisa bertanggung jawab untuk membahagiakan aku. Dia miskin gak akan kutinggal. Asalkan dia punya tanggung jawab untuk membahagiakan aku dan aku akan bantu dia. Jadi gak akan mau aku diajak susah bareng-bareng. Karena aku maunya ngebantu dia untuk keluar dari kesusahan itu. Laki-laki itu yang dipandang tanggung jawabnya, sayang. Harus punya tanggung jawab untuk membahagiakan perempuan. Kerja keras. Perempuan yang baik bakal bantu. Sebagian orang cuma tahu cara bersenang-senang tapi lupa sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang punya duit bisa bebas buat senang-senang. Yang penting kita kan bayar. Asal kita punya nama, kita punya profesi, kita punya jabatan, kita punya followers yang banyak di mana-mana, semua orang bakal tunduk sama kita. Siapa yang peduli sama orang yang lagi nyari makan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk sejengkal perut aja? Nurani kita hanya kita gunakan untuk bersenang-senang, menghabiskan uang, untuk kebahagiaan diri kita sendiri. Apa itu berbagi? Apa itu menolong sesama? Sementara orang di luar sana yang lagi kesusahan untuk mendapatkan makan biar bisa bertahan hidup dan membeli obat ketika mereka sakit, bukan urusan kita. Karena apa? Karena kita tidak memiliki hati nurani.
Punya hobi itu cari duit biar bisa makan enak, bukan makan temen. Hobinya nyindir-nyindir di sosmed, giliran diajak ketemu mati ketakutan. Sayang, kalau mental masih inden, jangan sok jagoan. Kena mental, Bos. Hatimu mendua